Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati. Saudara para direksi yang hadir pada saat ini. Pembahasannya ya begini-begini saja menurut saya. Nggak ada hal yang baru. Nggak ada hal yang baru. Pak Haris juga ngomongnya begini juga, tahun lalu sama. Artinya bahwa memang tidak ada pembahasan yang baru. Semua juga mengkritisinya hal yang sama. Tidak ada hal yang baru. Hal yang baru apa? Mungkin hal yang baru justru laporan keuangannya semakin tidak sehat. Untuk Wijaya Karya semakin tidak sehat. Dan ini yang semestinya kita bicarakan ke depannya seperti apa. Pola penugasan yang tentu ini juga tidak berdampak terhadap keuangan korporasi. Pertama yang saya juga sudah sampaikan kepada Menteri BUMN, PMN itu, penyertaan modal negara, adalah salah satu instrumen untuk bisa melakukan peningkatan kapasitas, akselerasi, dan penyehatan di BUMN. Itu instrumen, karena namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi ya wajar ataupun sangat layak dan tidak tabu kalau ada penyertaan modal negara. Ini dulu yang penting. Nah, sejauh mana modal negara ini dijadikan sebagai instrumen di dalam Undang-Undang APBN. Sehingga betul-betul dalam setiap tahunnya, pembahasan dalam Undang-Undang APBN juga mereview terhadap seluruh kekuatan, kemampuan, kelemahan, bahkan opportunity pada setiap BUMN. Kalau ini sifatnya sporadis dan kasuistik, menurut saya yang akan terjadi ya begini-begini saja rapatnya. Pak Heksana dari dulu sampai sekarang ya begini-gini aja Pak Heksana. Gitu. BPUI dari mulai Pak Robert ganti dirutnya Pak Heksana ya tetap saja meminta untuk bisa menyelesaikan terhadap para nasabah yang masih belum dapat diselesaikan. Butuh 2 triliun lagi, ditambah 2 triliun, nanti minta lagi 3 triliun. Itu pasti begitu itu. Betul ya Pak Heksana ya? Apa udah? Ini yang terakhir. Yang terakhir ya. Menurut saya belum sehat betul. Belum sehat betul dan ini pasti akan terus terjadi. Oleh karena itu saya coba satu-satu ke BPUI. BPUI ini sudah pernah disuntik sebelumnya 20 triliun. Saya selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para pencopet yang kemudian tidak bertanggung jawab atas kerusakan Jiwasraya dan kerusakannya dilimpahkan kepada negara, itu tidak sebanding dengan hukuman yang mereka terima saat ini maupun terhadap imbal hasil dari penyitaan yang sampai saat ini tidak terlalu signifikan untuk bisa membantu penyehatan AIF Cilaib. Oleh karenanya menurut saya ya tidak berhenti sampai kepada penyitaan yang konon katanya nilainya mencapai 17 triliun yang realisasinya hanya 2,5 triliun, 2,5, 5,6, masih jauh kan Pak gitu. Padahal fraudnya mencapai 35 triliun. Kerugian Jiwasraya itu kan 35 triliun. Semestinya ya sitanya ya sampai 35 triliun. Nah, oleh karenanya ini menjadi catatan. Presiden selanjutnya harus memberikan notifikasi merah lah gitu ya. Bahwa orang-orang semacam ini sudahlah jangan ada lagi kesempatan lah untuk hidup di negeri Pancasila ini gitu loh. Jangan sampai karena memang dia berhutang budi mungkin pada kampanye dan lain sebagainya, kemudian dia hidup lagi, dibina lagi, ya nanti akan hal yang sama gitu.
Kalau melihat ke masa lalu ya seperti Edi Tansil, ya hilang-hilang sekali lah kau, nggak usah balik lagi ke negeri ini. Kan harus ada sanksi yang lebih tegas gitu loh. Makan uang 35 triliun, mengembalikan hanya 5,6 triliun. Sebentar lagi dia nanti keluar dari penjara, selesai dia. Jadi nggak seimbang gitu, antara kerusakan yang ditimbulkan dengan mereka harus mengembalikan. Pada akhirnya PMN yang semestinya bisa untuk membayar para karyawan yang gajinya telat-telat, pegawai BUMN yang telat-telat dibayar, sampai saat ini masih ada BUMN yang tidak punya kemampuan keuangan. Kemudian PMN bisa menyelesaikan masalah pangan, bisa memberikan dukungan pendanaan terhadap BUMN-BUMN pangan. Ini kan habis aja terus disedot oleh BPUI. Jadi menurut saya setuju dengan PMN, tapi pertimbangkanlah mana yang tentu ini penting bagi rakyat. Yang kedua, Hutama Karya. Mudah-mudahan Hutama Karya ke depan tidak akan senasib dengan Wijaya Karya maupun dengan Waskita Karya. Karena sudah sangat tidak mungkin menjadi pendapatan, menjadi keuntungan jika memang dibebankan oleh pekerjaan yang tidak memberikan keuntungan. 30 triliun Bapak pinjam, Pak Budi. Bunganya 300 miliar every month, per bulan. 8% per tahun. Per tahun. Kalau 8% dari 30 triliun berapa, Pak? Kalau di Aceh ngitungnya gimana? Pakai kalkulator atau pakai sempoa itu? Nah, kalau BUMN dibebankan dan kemudian punya beban bunga dan beban operasional, dan estimasi mungkin kalau saya sih melihatnya mungkin bisa memenuhi terhadap target LHR itu mungkin sekitar 15-20 tahun kali Pak ya. Berarti kan menanggung selama dalam sampai tahun ke-1 sampai tahun ke-15 kan menanggung. Menanggung terhadap potensi kerugian dari investasi yang menggunakan pihak ketiga dalam berinvestasi. Kan semestinya kalau memang itu menjadi kepentingan negara, membangun jalan tol, ya semestinya negara yang menyiapkan uang saja. Hutama Karya sebagai perusahaan konstruksi, ya diberikan saja melalui Kementerian PUPR atau melalui investasi yang sangat-sangat bunganya kecil, yang itu ditanggung negara, di mana sampai pada saatnya nanti kemudian diberikan sebuah skema yang lebih komersial. Karena Pak Budi ngitungnya gampang sekali lah. Pokoknya 15 tahun ke depan Hutama Karya bisa jebol menurut saya. Saat ini PMN-nya masih besar. Tahun ini masih ada 18,6 triliun, 18,6 triliun kalau nggak salah. Masih ada PMN-nya. Sebelumnya ada 20 sekian triliun. Artinya semua biaya operasional, biaya konstruksi, keuntungan konstruksi masih bisa mengcover terhadap pengembalian investasi yang itu menjadi tanggung jawabnya korporasi, menjadi tanggung jawabnya Hutama Karya. Masih bisa. Tapi begitu tahun depan kebijakannya adalah PMN ditunda dulu sampai kemudian kita bisa melakukan audit investigasi terhadap keuntungan dan kerugian menggunakan PMN plus dengan commercial investment yang dilakukan oleh BUMN, bahaya terhadap keuangannya BUMN gitu. Menurut saya ini bahaya sekali gitu ya. Maka itu saya bersaran ke Menteri BUMN sebetulnya pada waktu rapat dengan Menteri BUMN, coba dicarikan dari sekarang ini, masih ada 1 tahun lah ke depan, bagaimana mencari cara, apakah hutang-hutang pihak ketiga yang sekarang menjadi tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan konstruksi ini dilimpahkan kepada INA. Jadi biarkan INA yang berinvestasi gitu.
Kemudian dihitung kembali berapa sebetulnya kontrak yang bisa diberikan kepada masing-masing BUMN kontraktor. Gitu. Karena apa? Negara harus menanggung. Sehingga kalau ke depan calon presiden yang kita usung Pak Sarmuji, ya kita usulkanlah dalam ya Pak Demer, kita usulkan nanti kita kawal ya, kita kawal bahwa supaya menyelamatkan masa depan BUMN kita. Bagaimana nanti yang sekarang menjadi tanggungan hutang itu diambil oleh negara dan nanti cara negara lah untuk bisa menyehatkan dengan memberikan BUMN ini kepada bidangnya sendiri, bidangnya masing-masing gitu. Saya kira ini objektif gitu ya. Karena kalau terus dibebani dengan hutang ini sampai 15 tahun, bukan makin untung tapi makin buntung gitu ya. Kenapa? Karena sudah terbukti Pak Budi, sudah terbukti siapa? Ya Wijaya Karya, Waskita Karya, sudah terbukti sama kasusnya. Dan ketika kemudian asetnya dijual, yang tidak ekonomis ya tidak laku dijual. Siapa yang mau beli? Swasta, orang nggak ekonomis. Kalau Bocimi dijual, ya laku, orang berebut di situ. LHR-nya sudah mendekati target. Dari 21.000 sekarang sudah 19.000. Udah mendekati target, orang akan berebut beli itu. Tapi seberapa besar sih berebutnya membeli investasi itu? Yang pada akhirnya juga menurut saya kalau bebannya terlalu panjang untuk bisa mengembalikan bunga komersial dan pengambilan pokok investasinya, tanpa sebelumnya juga mampu untuk meningkatkan itu, ya jebol. Bahkan kalau kemudian yang untung-untung dijual, yang rugi dipelihara, ya makin, ya siapapun lah, model Pak Demer dikasih menjadi dirut Waskita Karya, nggak mau dia. Yang bagus-bagusnya dijual, kemudian yang tidak untungnya dipelihara. Nanti Pak Budi juga gitu sama. Nanti yang bagus-bagusnya pasti dijual karena laku. Orang banyak berminat. Tapi kemudian Hutama Karya masih kemudian tidak boleh menjual ataupun harus mengelola yang rugi-rugi. Tapi yakinlah nanti kalau presiden kami menang, kita kawal lah gitu ya. Wijaya Karya sama prosesnya, tapi saya singkat kalau Wijaya Karya. Menurut saya fokus lah Pak Agung. Ya. Saya kenal Pak Agung tuh dari mulai Pak Agung sebelum direksi gitu. Dulu apa namanya, ceria, sekarang kurang ceria Pak Agung ini gitu loh. Pak Agung ini kurang ceria sekarang. Nah oleh karenanya, pernah kereta cepat juga kalau nggak salah Pak Agung ya? Pernah ya? Jadi direktur utama kereta cepat juga pernah kalau nggak salah. Direktur operasi kalau nggak salah. Apa? Komisaris. Oh. Menurut saya fokus saja. Pak Agung juga mengerjakan motor produksi gesit itu menurut saya tidak menguntungkan. Selain harganya mahal, volumenya juga tidak memungkinkan untuk bisa untung Pak. Dan motor gesit kembalikan aja lah ke IBC lah gitu. Bukan urusan Wijaya Karya itu. Wijaya Karya udah kadung mungkin punya trademark di solar panel, ya itu masih ada hubungan konstruksi. Tapi begitu alihkan ke motor, saya kemarin lihat pabriknya di Cilengsi itu, menurut saya rasa-rasanya miris lah gitu ya. Kalau mau bikin pabrik ya yang gede sekali gitu. Jangan nanggung-nanggung ini produksi sebulan cuma 60 ekor, 60 buah. UKM, memang. Terus komponen masih beli keluar, apa yang dikerjakan di dalam ya masih terbatas. Jadi menurut saya nanggung-nanggung gitu. BUMN ya namanya badan usaha milik negara itu, kalau mau membuat sesuatu ya buatlah, jangan nanggung-nanggung. Kalau nanggung-nanggung terus gitu ya masalah gitu. Dari kereta cepat ya wassalam juga Pak Agung. Menurut saya kereta cepat tidak akan juga memberikan pengembalian yang lebih cepat seperti kereta cepat gitu ya. Keretanya cepat tapi pengembaliannya lambat. Dan bahkan saya memprediksi dengan tingkat inflasi yang terus meningkat, kondisi ekonomi global, dan kemudian mundur-mundur terus, beban terhadap kos operan, kereta cepat ya kedepannya tetap akan menjadi beban bagi Wijaya Karya gitu. Tapi ya saya yakin tadi dengan Pak Sarmuji, Pak Demer,
Kalau presiden yang tentu nanti kita bisa kawal menang, rasanya banyak cara kok bisa menyelesaikan itu. Jangan kemudian ditunggu waktu lah, menunggu waktu terlalu lama ini sebetulnya menambah penyakit yang semakin akut di dalam BUMN. Ini harus mempercepat untuk penyelesaian. Saya kira nanti semakin lama saya semakin banyak kampanye gitu ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya, tetapi lagi-lagi bahwa BUMN ini penting lah, nggak usah diperdebatkan. PMN-nya penting, tetapi TIFC dan semua jajaran yang saya hormati.